Halo teman-teman, kembali lagi ke video pembelajaran kelompok kita. Sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu komunikasi verbal dan paralanguage. Pada pembahasan video kali ini, kita akan membahas terkait hubungan antara komunikasi verbal dengan paralanguage. Simak sampai akhir ya. Teman-teman, kalian tahu nggak sih hubungan antara komunikasi verbal dan paralanguage itu ibarat sahabat karib yang nggak bisa dipisahin loh. Komunikasi verbal itu memang menyampaikan pesan, tetapi paralanguage yang membuat pesan itu mempunyai rasa dan juga emosi. Tanpa adanya paralanguage, komunikasi itu bisa terkesan kaku, dingin, bahkan rawan terjadi salah paham. Terdapat fakta menarik. Menurut Albert, seorang pakar komunikasi, hanya 7% makna dari pesan itu disampaikan lewat kata-kata, sementara 38%-nya itu lewat suara, intonasi, nada, tempo, dan 55%-nya itu lewat bahasa tubuh atau paralanguage. Contoh dalam presentasi bisnis, seorang presenter bisa saja mempunyai materi yang super lengkap, data yang valid, dan analisis yang tajam. Tapi kalau disampaikan dengan suara yang monoton, audiens itu bisa langsung merasa bosan. Fakta menarik dari McKinsey Company mengatakan intonasi yang tepat itu bisa meningkatkan pemahaman audiens hingga 40%. Sebaliknya, dengan paralanguage yang pas, intonasi yang bervariasi, jeda di waktu yang pas, serta nada suara yang meyakinkan, materi yang sama akan terasa lebih hidup, mudah dipahami, dan juga lebih menarik. Ketika kita sedang melakukan negosiasi, bayangkan ada yang bilang, "We can give you a discount." Kalau nadanya itu ramah dan tenang, pesannya itu positif banget ya dan penuh dengan peluang. Tapi kalau disampaikan dengan "We can give you a discount," itu terkesan kaku dan datar. Kemudian bisa membuat lawan bicara itu merasa terpaksa atau bahkan seperti merendahkan nilai produk. Fakta menunjukkan dalam dunia penjualan, intonasi yang ramah dan meyakinkan itu bisa meningkatkan kemungkinan keberhasilan negosiasi hingga 20%. Lihat jelas di dalam dunia kepemimpinan. Ketika seorang pemimpin tidak hanya dilihat dari apa yang ia katakan, tetapi dari bagaimana cara ia menyampaikannya. Pemimpin dengan suara yang mantap, tempo yang teratur, dan intonasi yang stabil, itu akan lebih mudah dipercaya dan diikuti. Sebaliknya, pemimpin dengan nada yang ragu-ragu atau terlalu pelan itu bisa membuat timnya kehilangan kepercayaan. Fakta menunjukkan dari penelitian University of California, pemimpin yang menggunakan intonasi yang tegas dan stabil itu dianggap 2 kali lebih kredibel dibanding dengan suara pemimpin yang datar atau ragu-ragu. Kemudian ada berbicara di depan umum. Berbicara di depan umum adalah keterampilan dan juga metode menyampaikan gagasan di hadapan audiens yang banyak. Terdapat beberapa faktor seperti faktor verbal, seperti pilihan kata, struktur kalimat, dan juga elemen. Kemudian ada vokal, seperti intonasi, suara, atau ritme. Itu memainkan peran penting dalam kejelasan, keterlibatan, dan daya tarik bagi pendengar. Dengan penguasaan yang baik, seorang pembicara dapat memotivasi, menginspirasi, dan juga membangun koneksi emosional. Namun, jika tidak dikuasai, pesan yang disampaikan itu akan terasa hambar, tidak meyakinkan, atau bahkan tidak dapat dipahami. Dalam dunia bisnis, komunikasi lisan dan parabahasa mempengaruhi negosiasi, presentasi, dan layanan pelanggan. Dengan suara yang tenang, itu dapat menumbuhkan kepercayaan, kemudian jeda yang tepat itu terkesan profesional, dan intonasi yang ramah itu dapat membentuk hubungan jangka panjang. Mari kita lihat contoh kalimat berikut. Maybe if the team talks normally, customer will be okay. I believe if our team answer call with a warm and confident voice, customer will feel more value. Nah, pada kalimat pertama itu versi salah, terdengar lebih fasih dan tidak menunjukkan rasa semangat. Sementara kalimat kedua merupakan contoh kalimat yang benar, itu menegaskan keyakinan dan menggunakan kata positif seperti warm and confident yang lebih persuasif. Kemudian contoh kalimat selanjutnya. Have we finalized the budget for this quarter? Dengan intonasi yang meninggi di akhir kalimat, itu menandai bahwa ini adalah pertanyaan, sehingga audiens menyadari bahwa jawaban atau konfirmasi itu diperlukan. That's a good point, Elsa. Could you please speak a little louder? We want to hear you clearly but not too loud. Sure, I will speak a bit louder. Is this volume okay? Nah,
Pada kalimat pertama itu meminta kejelasan. Nah, verbalnya itu meminta kejelasan, kemudian paralanguage-nya itu nada ramah dan volume yang sopan. Kemudian pada kalimat kedua itu menanyakan kenyamanan, paralanguage-nya itu mengatur volume supaya tidak agresif. Kesimpulannya, dengan kata lain, komunikasi verbal tanpa paralanguage akan terasa kering dan memiliki potensi kesalahpahaman yang tinggi. Nah, melalui paralanguage, makna dari kata-kata yang kita ucapkan itu dapat diperjelas, diperkuat, bahkan diubah, sehingga komunikasi itu menjadi lebih efektif dan bermakna. Jadi, bukan hanya apa yang kita katakan, tetapi juga bagaimana cara kita menyampaikannya. Itu semua yang menjadi penentu keberhasilan dalam komunikasi bisnis. Jadi itu pembahasan materi pada kali ini. Sampai jumpa di next video and stay tuned.